Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Pada kali ini kita akan melanjutkan tutorial PHP. Nah, untuk mulainya silakan teman-teman jalankan web servernya dan juga jalankan localhost-nya ya. Kita menggunakan Laragon dan sudah jalankan localhost-nya ya. Nah, materi kali ini kita akan belajar terkait dengan call static yang termasuk magic method ya. Nah, untuk silakan teman-teman buka terminal, kita akan membuat sebuah project baru. Saya akan masuk ke C, kemudian Laragon, kemudian triple W. Kemudian di sini saya akan masuk ke PHP tutorial, kemudian saya akan membuat directory ini ya 53 terkait dengan call static. Nah, kita akan masuk ke directory 53 terkait dengan call static. Nah, kemudian kita akan buka menggunakan code insider. Oke, ini ya, kita akan minimize. Oke, call static adalah magic method yang dipanggil secara otomatis ketika metode statik yang tidak dapat diakses atau dipanggil pada sebuah kelas. Metode ini berguna untuk membuat kode lebih fleksibel dan dinamis. Nah, kita akan coba ya. Mungkin teman-teman akan lebih mengerti ketika sudah praktek ya. Kita akan buat sebuah file index.php. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan buatkan sebuah file PHP-nya seperti ini ya. Nah, kita akan coba berikan sebuah contoh kelas. Misalkan saya akan membuat sebuah kelas namanya str. Sederhana aja seperti ini ya. Kemudian dalamnya saya akan membuat sebuah private static. Nah, saya akan membuat namanya method ya. Metode. Nah, misalkan kita akan isi metodenya ini dengan misalkan saya akan isi dengan upper ini kita akan isi dengan metode yang str to upper. Nah, kemudian saya akan buat lower, kemudian kita akan buat len untuk panjang ya. Nah, kita akan isi dengan str len. Oke, ini nah private-nya. Kemudian kita akan buat sebuah konstruktor. Nah, kita tinggal buat sebuah public, kemudian static. Kita gak usah membuat konstruktor ya, kita langsung membuat sebuah call statiknya aja. Nah, kita akan buat function. Nah, di sini kita baru memanggil ya call static. Nah, misalkan seperti ini. Nah, di sini harus ada dua parameter. Nah, kita akan isi parameter pertama dengan sebuah string sini metode ya. Nah, kemudian parameter kedua kita akan isi dengan array. Nah, array-nya ini kita buat dengan argumen. Nah, RJS ya. Nah, kemudian dalamnya kita akan cek. Nah, dalamnya kita akan cek jika dia tidak atau negasinya dari array key exist. Nah, array key exist yang mau kita cek adalah metode yang dari parameter itu ya. Metode. Kemudian kita akan ambil sebuah self method. Nah, kalau misalkan tidak ketemu, dia akan mengambil sebuah exception ya, method not exist seperti ini. Nah, kalau misalkan ada, dia akan ditekan call user function array. Ini akan saya ganti ya, karena kita sudah ada. Kita akan gunakan self, kemudian kita akan gunakan metode argumen seperti ini. Nah, ini untuk kelasnya ya. Nah, sekarang kita bisa menggunakannya dengan memanggil dengan cara statik ya. Nah, dengan cara statik kan kita langsung panggil kelasnya. Kita sudah pelajari ya di video sebelumnya terkait dengan statik. Nah, misalkan saya akan mencetak, kita tinggal panggil seperti ini. str. Nah, sebuah string adalah dari kelasnya ya. Kemudian kita panggil metodenya. Kan kalau misalkan statik seperti itu ya, kita panggil kelasnya, kemudian kita panggil metodenya. Tinggal kita jalankan. Ini harusnya karena di sini sudah kita definisikan,
dan di sini akan dijalankan ketika dia dipanggil. Ini ada call statiknya. Itu satu. Kemudian kita akan coba str to lower, kemudian kita akan cek juga untuk learn-nya. Oke, ini sebuah static method yang kita panggil. Nah, di sini kita coba sekarang jalankan PHP tutorial. Kemudian kita akan ini call static. Lihat, kita memiliki hello world untuk yang pertama untuk upper, kemudian hello world yang kedua untuk lower, kemudian untuk lainnya ada 11. Ini kalau misalkan teman-teman pengen kelihatan, tinggal tambahin aja echo BR seperti ini ya. Kemudian untuk mudahnya ya, kita tambahkan lagi BR. Maka di sini kita bisa mendapatkan tuh dia ke bawah ya, hello world, kemudian 11. Nah, kemudian ada yang namanya magic method invoke ya. Magic method invoke adalah magic method yang dipanggil secara otomatis ketika sebuah objek dipanggil sebagai fungsi. Metode ini berguna untuk membuat objek yang dapat berperan sebagai fungsi. Nah, ini kita coba ya. Kita buat sebuah file baru namanya invoke misalkan ya. invoke.php. Oke. Kita definisikan PHP-nya seperti ini. Kemudian saya akan buat sebuah kelas, misalkan my class seperti ini. Nah, kita akan buat sebuah public function, misalkan invoke ya. Karena kita akan membuat invoke, kita jadi langsung definisikan aja invoke seperti ini. Kemudian kita buat ini akan dieksekusi ketika sebuah kelas berubah menjadi metode. Nah, misalkan call invoke method, misalkan seperti ini ya. Jadi dia akan berperan sebagai metode ini kelasnya, karena kita definisikan sebagai invoke. Jadi kalau misalkan di sini kita buatkan sebuah instan misalkan ya, kemudian kita buat new my class. Nah, seperti ini. Nah, instan ini kita akan langsung jadikan sebagai metode misalkan ya. Instan, tandanya metode adalah dengan menggunakan kurung 2 seperti ini ya, dalam kurung. Maka dia bertindak sebagai metode nih. Nah, maka kita bisa menjalankannya di sini. invoke.php. Kita buat, nah lihat dia membalikan call invoke method. Nah, ini didapatkan dari sini. Jadi sebuah kelas ini berperilaku sebagai sebuah metode. Nah, ini ketika dipanggil ya invoke-nya. Nah, kita akan coba buat sebuah contoh yang berhubungan dengan invoke ya. Kita akan buat sebuah kelas compiler. Misalkan komparator ya. Kita buat sebuah kelas komparator. Sini kita akan membuat sebuah private key. Kemudian kita akan buat sebuah constructor public construct key, kemudian this key kita isi dengan key yang dari parameter ya. Oke, kemudian kita akan buat sebuah function invoke. Nah, di sini kita akan returnkan misalkan $a. Ini invoke-nya kita kasih parameter ya. Misalkan $a $a,$b ya. Kita akan kasih parameter. Kita akan isi $a ini dengan array this. Nah, kita akan ambil dia key. Nah, key, kemudian di sini kita akan buat perbandingan ya. Perbandingan teman-teman bisa menggunakan simbol perbandingan seperti ini ya. Kemudian kita akan $b sama dengan key. Ini akan kita bandingkan. Nah, kemudian ini kan sebuah kelasnya. Kita akan bandingkan dengan sebuah array. Misalkan kita buat sebuah customer. Nah, kita untuk mengurutkan ya nanti tujuan akhirnya ini. Nah, misalkan kita buat sebuah array di sini ID. Kita buat sebuah string array ID. Nah, ID ini kita gunakan array asosiatif ya. Satu misalkan, kemudian saya akan bikin name, kemudian saya akan tambahkan
Di sini kredit. Misalkan kreditnya ini kita kasih 100 ya. 100. Kita akan isi ID 2, kreditnya 200. Kemudian kita akan isi ID 3 dengan jack ya. Kita tutup dengan titik koma. Oke, ini array-nya. Nah, kita akan urutkan ini. Nah, dengan menggunakan tadi ya. Pertama, kita echo dulu supaya nanti kita mendapatkan pemisah ya. Seperti ini, BR. Nah, kemudian di sini kita baru langsung bisa ya. Misalkan sort, kita akan sort customer, ini customernya. Kemudian kita akan komparasikan new komparator dari sini. Kemudian ini konstruktornya adalah key. Nah, kemudian dia akan dieksekusi nih yang invoke-nya ini. Ketika dia berperilaku sebagai sebuah metode. Nah, ini kita akan coba echo lagi untuk pemisah ya. Nah, kita akan coba print R. Kita akan coba print R untuk customer-nya. Ini sudah diurutkan. Kita gunakan pri aja ya, VRE, supaya nanti kelihatan. Kita akan tutup pri juga. Oke, ini contoh ya. Nah, kita sekarang buka di sini. Lihat, ini sudah diurutkan ya. Ini kita urutkan berdasarkan kredit. Berarti 1, 100, 200, 300. Ini sudah mengurut dan hasilnya juga masih sama ya. 100, 200, 300. Nah, sekarang kita akan urutkan dengan menggunakan yang lain, misalkan dengan nama ya. Nah, kita akan echo BR. Kemudian kita akan coba ini beruruskan dengan NIM ya. Kita print lagi. Kemudian kita akan print R customer. Kita urutkannya berdasarkan NIM sortnya. Nah, ini kita bisa refresh, lihat. Nah, NIM-nya Jack, JA. Nah, JACK ini Jacknya pertama ya. Kemudian JAN. Nah, ini A dulu baru N, kemudian John. Habis A baru O, John. Ini sudah diurutkan ya berdasarkan NIM. Nah, ini kita menggunakan ini invoke pada sebuah kelas untuk mengurutkan array. Oke, gambarannya untuk magic method ada 2 buah yang kita pelajari pada video kali ini. Pertama terkait dengan invoke, kemudian kita juga mempelajari terkait dengan call static. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.